sih ke tempat nih? ngobrol Konten. santai. Hampir satu tahun ini channel Gogorigo vakum. Jadi Vakum ya karena emang situasi dan kondisi ya karena apa ya? Kalau dibilang masing-masing punya aktivitas lah Betul, gitu. Kayak betul. Dels, gue spin bass sama teman satu lagi tuh Bron emang biasa punya aktivitas masing-masing karena mungkin apa ya susah. Pertama kebetulan waktu itu HP gua jatuh. Kageleng tah, kagiles tah. Kagiles lah ya. Jadi, Enggak kagiles juga enggak. Faktor-faktor utama hampir semua YouTuber ataupun yang punya channel atau yang punya konten kreator itu hampir rata-rata dari waktu. Terus konsistensi dalam hal pembuatan podcast atau storytell atau apapun itu gitu. Itu terbatas dengan waktu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kan bisa gini, kan bisa gitu, enggak gitu, karena semua punya hak privasi. Iya, atau misalkan masing-masing. Mereka punya, rahasia pribadi, kegiatan masing-masing dan hal sebagainya gitu. Nah, kita ngomongin masalah Gogorigog channel itu, Gogorigog channel di Ini yang sekarang sekarang kita mau ini lagi nih yang mau kita bawain up gitu. lagi lah, ibaratnya udah lama gak ketemu sama teman-teman di sana gitu ya. Yang tunggu juga gitu. Terus yang ini ngomong-ngomong, selama ini lu dengar dari si Bron yang pernah ketemu sama gua, katanya lu masih di dunia perstorian nih. Perstorian. Jadi salah satunya yang maksud gua gini, yang gua tahu lu kan horor nih ya, tapi gua dengar dari dia tuh ada yang namanya siapa sih, cerita-cerita apa gitu. Terus gimana kabarnya Bani? Iya, si Bani Bani. gimana? Oke, si Bani. Jadi salah satu story dari Gogorigog channel ini kan hampir rata-rata semua cerita tentang si Bani. Bani itu yang biasa lu bilang suka ada si siapa kunyit ya, kunyit. Nah, jadi hampir setahun yang lalu tuh gue tuh di channel orang. Gue podcast di channel orang. Mudah-mudahan kenapa gue cerita storytelling di channel orang, kenapa nggak di channel sendiri gitu kan? Ya karena yang gue bilang tadi ya kan, kita masing-masing lagi ada Ya, gitu. yang pertama mungkin itu. Yang ngejalanin sendiri kan. Yang kedua, ya mudah-mudahan si Bani ada gitu. Gue bisa ketemu sama si Bani. Gue bisa, semoga aja lah. Benar-benar bisa duet lah sama dia gitu. Kemarin sempet sih gua ketemu sama orang namanya Bani juga gitu. Mungkin itu yang nggak tahu, cuman dia kebetulan lagi ngaduk. Dan lagi ngaduk, lagi nguri. Ya, salah satunya kemarin gue di channel Sumar Adi Wijaya, terus di Badrul Caps Lock besok pagi. Sama siapa tuh yang gua sama lu pernah ke sono ke Jakarta? Bang Heru Survival. Pertama gue di Bang Heru Survival, terus gue di Sumar Adi Wijaya, terus Badrul Caps Lock, terus besok pagi ya. Terus salah satunya gue nulis di Ada Apa Gerangan channel. Banyak gue hampir 10 story gue di Ada Apa Gerangan channel. Salah satunya kalau misalkan ya, mau ngeliat, semoga saling dukung lah gitu ya, ya. Teman-teman YouTuber sama teman-teman yang lihat acara inilah, acara di Gogorigo gini ya. Kalau misalkan memang pengen tahu story lebih banyak story, ada di Ada Apa Gerangan, boleh lah. Gini loh maksud gua, lu hubungannya apa sih tentang si Bani itu? Gue bukan ya, jadi itu kan masa remaja. Jadi gue zaman sekolah tuh gue nggak pernah di kampung sendiri gitu. Gue di kampung orang gitu kayaknya gitu. Artinya gue kenal si Bani ini emang benar-benar sosok yang unik. Unik. Terus kebetulan emang dia juga emang nyemplung di bidang musik gitu kan. Enggak, tapi nggak nyemplung ke kali kan. Enggak, musik juga adalah gitu. Ke Kaubangan. Ya. Kenapa gue nyeritain soal si Bani gitu? Kenapa nggak story sendiri, story pribadi atau misalkan atau apapun itulah gitu. Ada beberapa channel yang nanya, Bang Del, si Kunyit yang mana sih orangnya, gue boleh minta IG nggak gitu. Gue ada si Kunyitnya ini, gue udah ketemu sama si Kunyit dan terus gue udah minta izin gitu ke si Kunyit, Dek, cerita kita zaman waktu remaja gue
ceritain deh gitu, siapa tahu menarik gitu bagi penonton, atau misalkan yang seneng lah di story yang konyol-konyol, atau misalkan yang horor tapi nyenengin gitu, yang mungkin hampir serupa sama orang lain yang mengalami gitu. Artinya yang kok hampir mirip cerita gue waktu gue tahun 90-an, tahun 2000 gitu. Karena kan berbeda di antara tahun 90-an sampai 2000 itu kan, di bawah tahun 2010 lah. 2010 ke bawah lah. Maksud gua gini, Brad. Kan Gogorigo gitu biasanya dominan menceritakan tentang story pengalaman seseorang yang selalu kita tanya apa wawancara gitu ya. Atau gua atau Bron juga pernah sampai cerita tentang pengalaman pribadinya masing-masing. Maksud gue gini, lu kira-kira punya story nggak? Storynya orang lain tapi yang pernah tuh orang lain curhat ke lu, atau mungkin yang lu bilang Bani tadi, itu Bani mungkin pasti dia cerita dong tentang pengalaman, karena lu kan orang pengorek, lu kan pengorek, asik pengorek. Kalau gue ngomongin masalah story tentang si Bani itu nggak akan ada ujungnya, bro. Asik. Nggak akan ada ujungnya. Ini orang gila panjang story juga ya kalau gitu ya. Ini orang kalau ngomong. Tapi yang emang benar sama yang lu bilang kunyit itu kunyit itu sebenarnya ada orangnya, ada cewek. Ceweknya apa? Enggak, ceweknya si Bani atau bukan, jadi si kunyit ini lebih ke adik-adian, kayak sepupu lah gitu. Kalau misalkan anak-anak sekarang sih ngomongnya sih adik-adian gitu. Bukan ponakan berarti ya, sepupuan. Ponakan emang sepupuan. Beda dong, ponakan sama sepupuan beda lah. Ponakan. Ya sepupu beda. Ponakan sepupu. Beda. Ya artinya adik-adian lah. Dan saat itu emang si Bani itu masih umur 11-an. Zaman belasan gue masih SMA. Kelas 1-an gitu gue kenal si Kunyit sama si Bani, dan story ini nggak pernah habis-habis gitu. Banyak hal yang bener-bener unik gitu. Yang gue tanyain gue bingung, gue nanya dia kemana aja ya, cerita gimana. Dia sendiri nggak nanya gue. Nanti kemana Pin? Ada lah. Ya intinya sama aja lah, gue juga sama lu punya aktivitas juga gitu. Jadi sorry buat teman-teman Gogorigo kita baru nyantai ngobrol gitu. Ini hampir setahun channel hampir nggak tahu setahun belum setahun sebetulnya. Ya kurang lebih segitu ya, kurang lebih. Tapi yang jelas siapa tahu gitu yang suka cerita Bani dan Kunyit tuh story-nya di sini nih. Ada di Gogorigo ini. Gogorigo nih mulai mau berkreasi lagi nih di acara Gogorigo ya gitu, story atau Gogorigo Explorer ya. Nih kan kalau kita ngomongin Bani dan Das nih, kita ngomongin sekarang yang lagi viral. Nah, sekarang yang lagi viral itu kan di bioskop kan, dulu kan tentang KKN. Jadi gini kolusi nepotisme. Edan. Jadi gini bro, yang namanya konten kreator itu biasanya lebih ke apa sih yang lebih terbaru nih, gitu kan. Update lah. Apa nih yang viral gitu. Jadi dulu nih sebelum KKN nongol di bioskop, anjing nongol. Jadi sebelum nongol di bioskop itu sebenarnya YouTuber tuh banyak yang menceritakan tentang KKN. Nah, gue pernah ngomongin KKN nih. Itu sebenarnya KKN itu judul film, tapi yang gue cari nih ya di YouTube kok banyak story-nya. Maksudnya beda-beda story atau gimana? KKN itu kan, tiap tahun yang namanya mahasiswa itu kan pasti ada yang namanya KKN. Dan story itu hampir sama ceritanya, dan mereka mungkin lebih ke hal mistis yang diceritainnya. Ya, dan intinya berhubungan dengan horor lah. Iya betul. Karena mungkin yang di bioskop itu lebih menarik, dan yang gue akuin KKN yang di bioskop keren, luar biasa itu film jalan ceritanya keren gitu. Dan banyak YouTuber berbondong-bondong gitu. Rame-rame. Berbagong-bagong. Ya, pokoknya membagongkan saat KKN di bioskop itu tayang. Dan itu banyak YouTuber yang mencari lokasi bener-bener saat kejadian itu tempatnya tuh di mana sih gitu. KKN itu waktu pada masanya kemarin tuh emang meledak ya. Booming. Luar biasa. Dan bom atom. Nggak, memang booming kan itu kan. Ya. Gue sering denger itu soalnya tentang KKN. Oke. Jadi yang mau gue ceritain, ada salah satu cerita sekarang kan yang lagi tayang ini, Kereta Berdarah. Terbaru di bioskop. Udah tayang atau udah tayang? Gue sebenarnya gue lagi ngedit story yang cerita kereta, sama hampir cerita horor tentang kereta. Nah, yang gue ceritain ini tuh gila, banyak tuh teman-teman cerita dari Dels ya.
Ya, jadi gue dulu tahun 90-an gitu. Saat itu kereta ekspres udah ada gitu. Cuman gue kalau misalkan mau ke Jakarta atau mau ke Bandung atau mau kemana itu gue masih lebih ke ekonomi karena murah. Bisa tahun berapa? Tahun 90-an, tahun 90-an gitu. Tahun 90-an. Ekonomi gue belum brojol juga kayaknya udah ada. Udah. Jadi gini, kalau dulu itu mungkin hampir sama gitu. Kereta dulu sampai yang sekarang tuh sama gitu. Hampir paling sedikit tuh hampir 10 gerbong dan paling panjang tuh hampir 12 gerbong. Banyak orang yang menceritakan, bang gue pernah lo ada cerita teman gue naik di gerbong 13 atau misalkan di gerbong yang ganjil misalkan di gerbong 11 itu kan nggak ada gitu. Sedangkan di gerbong rata-rata itu genap 10 sampai 12 gerbong gitu. Gila itu sampai emang panjang banget gitu. Banyak cerita horor gitu. Cuman yang gue salut gini nih orang, kayaknya nih orang selama nggak ketemu sama gue nih orang detektifin orang lain ya. Ketemu orang nanyain, sini deh, lu punya cerita nggak atau lu punya apa namanya pengalaman lu, gue kasih tau gue deh. Bukan gitu. Jadi Bukan, jadi, ya? jadi ini mah benar-benar pengalaman banyak cerita pribadi. soal orang. Pengalaman pribadi dan gua suka nulis bro. Jadi cerita yang gue dulu gue inget-inget terus gue tulis. Bukan pengarang gitu, tapi aslinya gue cerita pengalaman gue tulis gitu. Artinya bukan istilahnya gue tuangin di inilah story. Gue bukan plagiat gitu, bukan istilahnya gue nyontek punya orang terus gue rakit lagi, enggak. Boleh lah, di musik aja plagiat nggak boleh. Ya, gue musik sendiri. Ya harus begitu. Kalau mau ngelihat musik gue ya apa lagu-lagu gue ada di channel gue bro, channel pribadi gue. Di Gogorigo bukannya ada di Gogorigo juga? Oh ada di Gogorigo gitu. Iya. Itu hasil gue semua sama teman-teman gue semua. Aransemen sih bareng-bareng bro. Nah itu ada kayaknya itu ada aransemen yang dari Jerman juga ada tuh ya kan? Bapak Jaring Mapreman. Ya gitu teman-teman lu ya, dengerin ceritanya ntar lu. Gini ceritanya untuk mempersingkat waktu gitu, biar nggak sejam gitu, biar ente nggak bosan gitu. Iyalah nggak boring lah, ntar kan biar lu penasaran menunggu. Gue lupa hampir tahun 97 98 gitu. Itu SMA gitu bro. Dan gue waktu itu gue omongin ya lokasi ya. Ntar aja di story nextnya kayaknya kalau untuk lokasi itu biar penasaran ada nih, apa sih nih cerita yang akan dituangin di channel Gogorigo untuk berikutnya. Oke, jadi dulu si Bani itu yang kita omongin sekarang lagi viral tentang kereta berdarah. Dulu si Bani juga sempat pernah dia naik kereta hantu bro. Asli dia naik kereta hantu. Gila. Horor belum apa udah horor. Kereta hantu asli. Artinya si Bani pernah banyak orang yang hampir serupa pernah. Karena pengalaman orang sering juga ya. Hampir rata-rata. Karena kejadian memang kecelakaan kereta bisa terjadi apa ya kapan saja, udah gitu kan bisa jadi gini loh, maksudnya ada orang yang lu bilang tadi bisa kejadian kereta hantu apa yang sering gue denger lah kayak gitulah yang hampir orang-orang bilang kan kereta yang berhantu itu yang angker tuh kan di Manggarai itu. Tapi ini justru bukan di Manggarai, justru ini di Bogor bro. Bogor pernah denger tuh gua. Justru ini cerita si Bani yang ada di Bogor. Nah terus boleh lah di pasar juga gua. Mau dilanjut mana ya? Di part 2. Nah itu maksudnya bahasa. Jadi intinya gini deh, nanti di video selanjutnya ntar gue ceritain tentang tentang kereta si Bani naik kereta hantu. Terus dulu tuh seperti apa sih tata cara kita naik kereta? Itu berbeda dengan sekarang, itu jauh berbeda. Gitu. Sekarang posisinya begini berat. Gua dulu wawancara orang-orang ya sama Del sama bro. Sekarang gua wawancara dia nih. Karena apa? Selama nggak ketemu sama gua nih orang kayaknya ini lagi story ini dari orang-orang. Berburu. Gila. Gue lebih kerjanya dia kayaknya nih, cuman nggak tahu deh nanti biar lu nggak penasaran lu ikutin terus channel Gogorigo untuk nextnya gitu. Oke. Ini kebenaran gue udah ada izin dari si Kunyit. Ini walaupun belum ada izin dari si Bani, seenggaknya ada si Kunyit gitu yang bisa. Kan lu emang pasangan gua pikir lu pacarnya itu atau ceweknya gitu. Si Kunyit itu yang benar-benar adik-adian gua, adik-adian si Bani itu zaman SMA gitu. Nah itu jadi sebuah cerita. Boleh lah, ntar lu ceritain lah. Gitu. Banyak edukasi untuk orang lain yang positif gitu, yang negatif seperti apa. Gitu. Tapi yang jelas apapun itu yang kita ceritain ke orang, terus kita podcast segala macam kita cerita ke orang tuh
Ya minimal edukasi bro, iyalah perlu edukasi dan tuh. positif. Oh, positif. Intinya sih ke situ. Ini gimana nih ibaratnya kalau gitu biar mereka nunggu penasaran untuk Kalau misalkan nextnya nanti penasaran, nanti tunggu di video selanjutnya gitu bro ya. di acara-acara Gogorigog Explorer ya gitu. Nanti kalau misalkan Story juga lebih seru nanti ada si Jebron ya. boleh lah Boleh gitu. kalau ada si Jebron. Ya semoga aja Jebron sempat waktunya lah buat Ya, kita ntar gitu. betul. Bron lu gua tungguin lu Bron sama Deas berdua Bron. Oke siap, sampai sini aja dulu ya pembukaan dari Gogorigog. Gua Dels, Spin Bass Oke. sama teman pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Peace.